Pemirsa, sinergi antar lembaga penegak hukum kembali menjadi sorotan di tengah perhatian publik terhadap penanganan perkara yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nonaktif Febri Adriansyah. Komitmen memperkuat koordinasi disampaikan Kapolri dan Jaksa Agung yang menegaskan proses hukum harus berjalan profesional, transparan, dan sesuai aturan. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penanganan sejumlah perkara besar, sinergi antar lembaga penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Koordinasi yang kuat dibutuhkan agar setiap proses hukum berjalan objektif, profesional, dan bebas dari intervensi. Komitmen tersebut tercermin dari pernyataan Kapolri yang menegaskan pentingnya soliditas antar lembaga dalam menjalankan tugas negara. Dapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama. Sebelumnya Kapolri juga melakukan pertemuan dengan Panglima TNI sebagai bagian dari penguatan sinergi dan soliditas antar institusi negara. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga. Di sisi lain, Kejaksaan Agung memastikan penanganan perkara yang menjadi perhatian publik akan dilakukan secara profesional dan akuntabel. Lalu kami begini, cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Komitmen yang disampaikan pimpinan lembaga penegak hukum diharapkan menjadi landasan untuk menjaga integritas proses hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa setiap perkara ditangani secara profesional sesuai prinsip negara hukum. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan membahas topik untuk hari ini bersama Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujono Suwardi serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat sore Prof, selamat sore Bang Boyamin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Baik. Saya akan ke Prof Pujono terlebih dahulu. Prof, kita lihat bagaimana kemudian hari ini para penyidik dari kepolisian membawa berbagai macam koper ke Gedung Kejaksaan Agung. Dari informasi yang didapatkan oleh Komisi Kejaksaan, apa saja kemudian yang diserahkan oleh penyidik kepolisian kepada penyidik kejaksaan? Apakah ini dokumen-dokumen ataupun alat bukti dari perkara kasus Febri? Ya, yang diserahkan, saya nggak tahu apakah sudah semuanya atau belum, tetapi dari tadi laporan dari kawan-kawan di Komisi Kejaksaan yang mengikuti proses di sana, itu dokumen-dokumen yang terkait dengan alat bukti dan barang-barang bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh para penyidik di Kortas Tipikor dan PMC. Spesifiknya mengenai dokumen apa saja, apakah kemudian dari seluruh 3 perkara diserahkan semuanya hari ini dokumen dan juga alat buktinya, Prof? Saya belum ngecek secara langsung ya, tapi yang terlihat tadi dan juga teman-teman laporkan ke kita, itu dokumen-dokumen yang terkait dengan 3 kasus itu, baik itu khususnya yang disidik ya oleh tim Kortas Tipikor Mabes Polri dan PMC yang sekarang ini kita ributkan soal Krakatau, Jiwasraya, Asabri itu. Oke. Ya, saat ini penyidikan kemudian sudah ada di tangan kejaksaan. Dari Komisi Kejaksaan sendiri, apakah kemudian sudah mendapat informasi terutama mengenai keberadaan dari Febri yang disebutkan masih berada di Indonesia ini? Ya, kita tadi juga bertanya-tanya ya, berdasarkan laporan tim kita, yang bersangkutan masih ada di Indonesia, khususnya masih ada di Jakarta dan sekitarnya lah. Jadi masih
terjangkau dan komitmennya adalah yang bersangkutan akan kooperatif. Oke, jadi sudah ada kemudian penyidik sudah mengetahui lokasinya, artinya dalam pengawasan penyidik seperti itu, Prof? Ya, setahu saya demikian. Jadi penyidik sudah tahu lokasi dan dalam pengawasan penyidik, dan saya yakin juga penyidik masih komunikasi dengan yang bersangkutan. Oke, baik, saya akan ke Bang Boyamin mengenai langkah yang dilakukan hari ini oleh penyidik kepolisian yang sudah kemudian menyerahkan berbagai macam dokumen seperti itu, walaupun belum diketahui secara spesifik dokumen-dokumen apa saja yang diserahkan. Bagaimana kemudian tanggapan Anda? Ya, masih kita tunggu karena terutama barang bukti nampaknya belum dilaporkan karena penyidik kepolisian hari ini merilis atau Polri merilis masih mau mengecek apakah emasnya itu asli atau tidak ke Pegadian atau kemana gitu. Kedua, bekerja sama dengan CIA untuk mengecek dolarnya Amerika, maksudnya begitu. Nah, dolar Singapura nggak tahu ngeceknya bagaimana gitu, karena jangan sampai nanti kalau misalnya ini kan isu yang berkembang macam-macam tuh, nanti jangan-jangan ditukar alat bukti apa barang buktinya gitu. Nah, dipastikan semua. Nanti kan bisa aja ternyata ini palsu uangnya gitu. Nah, palsu itu di mana? Apakah waktu di polisi itu masih asli atau juga sudah palsu atau nanti di persidangan kan gitu. Jadi ini menurut saya belum lengkap sih saya kira hari ini karena memang masih ada verifikasi untuk barang bukti. Kalau dokumen ya kita tunggu apa yang dikatakan diriliskan itu seperti apa, nanti kita tunggu karena memang proses ini kan yang proses baru pertama kali sejak Republik Indonesia Merdeka bahwa penyidik kepolisian menyerahkan dugaan korupsi yang menjadi sebenarnya dia berwenang ke penyidik lain di Kejaksaan Agung gitu. Dan ini seperti apa itu pasti semua sedang mencari bentuk itu. Proses pemindahan atau pengalihan. Ini kan bukan penyerahan atau pelimpahan berkas, ini adalah pengalihan atau pemindahan penanganan perkara dari penyidik kepolisian yang sebenarnya berwenang kepada penyidik Kejaksaan Agung yang juga berwenang menangani korupsi. Beda misalnya polisi menemukan penyelundupan handphone, nah, maka dia tidak berwenang menyidik, maka diberikan kepada penyidik dari Bea Cukai karena ini terkait dengan Undang-Undang Kepabeanan. Itu Fitri. Oke, baik, kembali kepada Prof. Bujiono mengenai informasi yang didapatkan oleh Komisi Kejaksaan, terutama mengenai klarifikasi alat bukti terkait valuta asing dan juga emas ini seperti apa, Prof? Ya tentu kan yang melakukan klarifikasi lembaga yang resmi lah ya. Kalau kemudian di kepolisian melakukan sendiri, di kejaksaan melakukan sendiri, takutnya kan ada ya dugaan-dugaan macam-macam lah ya. Nah kalau kemudian yang melakukan misalnya dari pihak ketiga yang memiliki otoritas di situ kan itu pas, dan sebaiknya memang dilakukan oleh teman-teman di penyidik di kepolisian agar ketika kemudian perpindahan itu sudah clear mana yang palsu, mana yang asli, sehingga yang asli itu tidak kemudian terdistorsi, yang diserahkan sekian terus kemudian jadinya kok sekian gitu. Jadi sejak awal kan masyarakat juga sudah tahu gitu. Oke, baik, Bang Boyamin, mengenai alat bukti yang sudah disita ada 74 kg emas dan juga uang dengan nilai ratusan miliar dengan berbagai valuta asing ini, tapi kemudian belum terungkap siapa sebetulnya pemilik dari aset-aset yang sudah digeledah dan disita ini. Tapi jawaban dari Bang Boyamin kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan ikuti informasi mengenai Kejaksaan Agung membentuk tim khusus berisi penyidik pilihan untuk mempelajari berkas perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah pasca penyerahan penanganan perkara dari Kortas Tipikor Polri. Tim sus dibentuk PLT Jampitsus Rudi Margono guna meminimalisasi konflik kepentingan dengan Febri. Publik
Publik menanti gebrakan tim khusus bentukan PLT Jampitsus Rudi Margono yang akan melanjutkan penyidikan kasus korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan tim sus berisi penyidik pilihan guna meminimalisasi konflik kepentingan dengan Febri. Tim sus bakal mempelajari seperti apa duduk perkara, barang bukti, serta dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Febri dan pihak swasta, Don Rito. Adapun pembentukan tim sus dilakukan usai Polri menyerahkan penanganan perkara Febri kepada Kejaksaan. Nanti penyidik di Kejaksaan Agung kita akan membentuk penyidik khusus nih, karena kan nggak bisa ini, karena penyidik kita akan membentuk tim khusus, penyidiknya kita akan pelajari seperti apa, duduk perkaranya seperti apa, berdasarkan daripada berita acara pemeriksaan yang sudah ada, berdasarkan barang-barang bukti yang ada, dikaitkan dengan dugaan terhadap tindak pidana yang disangkakan. Nah, ini kita pelajari seperti apa. Kami belum bisa memberikan jawaban bagaimana bentuk seperti apa. Yang jelas dalam hal ini kita tetap berkoordinasi baik dengan penyidik dari Polri yang menangani sebelumnya dan juga untuk menjamin independensi dan juga profesional. Kami pastikan kita akan profesional, kita akan melibatkan juga nanti supervisinya dari KPK. Untuk memastikan netralitas dan independensi, selain disupervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, penanganan perkara Febri juga diawasi Panitia Kerja atau Panja Komisi 3 DPR RI. Panja akan melakukan pemantauan mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Dalam kerja ke depannya, Panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum, ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, hukum ditegakkan, hak si para tersangka. Adapun pengalihan berkas perkara Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah dan pihak swasta Don Rito dilakukan, menurut Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto, sesuai dengan kesepakatan dan dalam rangka sinergisitas kepolisian dengan kejaksaan. Kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Sejauh ini, meski sudah berstatus tersangka, Jampitsus nonaktif Febri Adriansyah belum ditahan. Tim sus bentukan Kejagung itu kini tengah melanjutkan investigasi gabungan 3 kasus, yakni dugaan korupsi tata kelola batubara yang menyebabkan blackout di Sumatera, dugaan korupsi PT Asabri dan Jiwasraya periode 2020-2025, serta dugaan pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau Niaga Indonesia. Dalam penggeledahan di 13 titik yang berbeda, mulai dari wilayah Cipete, Jakarta Selatan, hingga Sentul, Bogor, penyidik kepolisian telah menyita total uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 476 miliar rupiah, serta 74 kg emas batangan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof mengenai pembentukan tim penyidik khusus yang dibentuk oleh Kejagung untuk menangani perkara Febri ini. Apa kemudian yang diketahui oleh Komisi Kejaksaan mengenai tim khusus ini? Terima kasih. Jadi sejak awal ketika case ini bergulir kan kita juga sudah menyampaikan agar menghindari konflik of interest. Salah satu konflik of interest itu kan karena ada hubungan relasi pekerjaan. Makanya kemudian tepat menurut kita bahwa penyidik-penyidik yang dibentuk itu khusus dan dapat informasi terkini, kebanyakan nanti penyidik itu akan diisi oleh teman-teman di pengawasan, bukan dari Gedung Bundar, sehingga ini untuk menghindari konflik of interest ya, konflik of interest yang dikhawatirkan itu. Oke, Bang Boyamin tanggapannya? Ya, saya sepenuhnya percaya aja dulu. Karena apa? Nanti momentum itu kalau tidak diambil oleh Kejaksaan Agung, namanya akan memburuk.
prestasi yang digaungkan 6 tahun terakhir itu mempesona, bagi yang pernah saya katakan begitu, akan hangus betul-betul. Ini ibarat ya panas tahun dihapus hujan 10 menit lah, kira-kira gitu. Nah, kembalikanlah ini prestasi-prestasi ini hebat dengan cara ya proses ini dengan tegas, jelas, terukur, segera tetapkan tersangka ulang, kalau memang harus tersangka ulang, ditahan dan dibawa ke pengadilan gitu. Jadi biar masyarakat tidak menduga-duga apa kaitannya emas dan uang itu dengan rumahnya Febri. Dan ternyata di rumahnya lah, rumahnya aja kan masa jadi barang titipan, itu aja sudah pertanyaan. Masa seorang penegak hukum bersedia dikasih titipan gitu kan? Kalau uang itu hasil dari kejahatan bagaimana? Atau kalau hilang bagaimana nanti dirampok orang kan gitu kan? Jadi ini supaya clear bahwa penanganan ini harus lebih transparan, lebih terukur, dan tegasnya itu lebih melebihi. Jadi kalau biasanya penyidikan itu 3 bulan, selesaikan dalam 1 bulan 2 bulan, karena toh dari 3 kasus itu sebenarnya versi saya pembuktiannya mestinya mudah, karena dugaan pemerasan atau gratifikasi atau kalau memang suap gitu kan, rangkaiannya itu aja. Batu bara diduga ya kalau toh itu merugikan boleh pasal 2 pasal 3 karena merugikan PLN, merugikan negara, karena yang disuplai itu adalah kalori rendah tapi dibayar kalori tinggi dan tidak memenuhi syarat misalnya. Tapi kan ada yang membonceng supaya ini tetap diterima, kan ada yang menerima uang transaksional begitu dan kemudian diduga dikaitkan dengan Pak Febri. Terus kemudian yang kedua tentang dugaan pemerasan oleh kepada TK yang kasus Asabri, harusnya mungkin ditakut-takuti jadi tersangka tuh hanya jadi saksi, tapi dia mengeluarkan uang dan sudah diperiksa oleh penyidik Polres Tipikor. Yang ketiga terkait dengan dugaan berkaitan dengan piutang sebuah anak perusahaan Krakatau Steel terhadap perusahaan swasta, dan itu diturunkan bunganya, tapi ada yang memboncengi itu dapat saham di perusahaan swasta tadi yang diduga terkait dengan FA misalnya begitu. Nah, ini segera dituntaskan aja mana-mana yang bisa dibuktikan begitu, karena apa yang sudah dihasilkan penyidik kepolisian itu sebenarnya ya sudah setengah matang, tinggal mematangkan aja. Maka ya segera aja supaya masyarakat tidak ragu lagi bahwa kasus ini nanti akan diberi SK di SP3, yang tertinggi adalah di deponering misalnya begitu. Nah, ini yang saya kira rugi betul kalau Kejaksaan Agung tidak cepat dan tidak segera menuntaskan ke pengadilan, dan ya otomatis karena korupsinya besar oleh oknum penegak hukum jadi dilakukan penahanan gitu. Kecuali kalau nanti Pak Febri itu melakukan pra-peradilan kemudian pengaliannya tidak sah segala macam, itu urusan nanti. Toh nyatanya sampai sekarang belum ada gerakan itu. Ya Kejaksaan Agung segera bergerak cepat aja gitu. Oke, baik Prof. Wijono, tanggapannya mengenai Kejaksaan Agung diharapkan dapat bergerak cepat karena konstruksi perkara juga kemudian sudah setengah matang seperti itu, artinya tinggal dimatangkan oleh pihak penyidik kejaksaan. Ya, kasus ini kan yang mengawasi banyak media sosial kita setiap jam. DPR membentuk panja, KPK melakukan supervisi, Pak Bonyamin juga setiap hari berteriak, itu bagian dari kepedulian kita. Komisi Kejaksaan kita juga mengawal kasus ini, bahkan kita juga bentuk tim, sehingga dan semua dilakukan demi kebaikan institusi Kejaksaan Agung yang memang selama 6 tahun kemarin itu kan trennya naik terus ya, trennya top main terus. Nah, ini kan jadi ujian betul bagi Kejaksaan Agung agar menangani kasus ini secara cepat. Sebenarnya bukan hanya cepat saja, tapi juga transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupin, dan juga kemudian menselaraskan. Memang pembuktian dalam hukum itu kan berbeda dengan keinginan-keinginan publik. Nah, setidaknya jembatan keinginan publik ini bisa kemudian bisa ya tidak dijembatani, tetapi apa yang kemudian menjadi kekhawatiran publik itu dijawab dengan kerja-kerja penegakan hukum yang penuh integritas. Oke, untuk menjawab juga kemudian keingintahuan publik, apakah artinya dalam waktu dekat proses penahanan terhadap tersangka Febri ini akan dilakukan, Prof? Keinginan kita begitu, keinginan kita ya minggu ini itu segera dilakukan pemeriksaan, terus kemudian setelah pemeriksaan, apakah kemudian perlu ditetapkan tersangka ulang, ataukah kemudian langsung kemudian dilakukan penahanan, ya dengan perhatian yang cukup besar seperti ini, sepertinya juga memungkinkan dilakukan itu. Oke, kembali kepada Bang Boyamin mengenai kita yang minggu ini segera saja. Ya. Baik, Bang Boyamin mengenai yang juga menjadi pertanyaan selain keberadaan Febri dan juga kapan penahanan dilakukan adalah mengenai siapa pemilik dari aset-aset dari hasil penggeledahan yang telah disita seperti itu. Ini harus kemudian dibukakah kepada publik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga keraguan publik dalam proses penegakan hukum ini? Ya,
karena kan satu sisi kepolisian sudah menetapkan tersangka Don Rito dan Febri yang diduga terkait dengan 3 perkara tadi. Nah, Pak Febri dalam jumpa persnya mengakui memang itu rumahnya beliau yang Sentul, ini yang uangnya paling banyak, itu dan juga ada emasnya begitu. Gitu. Nah, diakui oleh beliau rangkai. Nah, sekarang apa kemudian rangkaian apa bantahan yang kemudian bisa dikatakan oleh Pak Febri atau nanti lawyernya begitu ya agak berat juga karena ini kan satu tarian kira-kira kan gitu. Nah, ya kalau pemiliknya nanti siapa katanya Pak Febri itu ada pemiliknya ya silahkan disampaikan kepada penyidik di kejaksaan. Oh pemiliknya adalah A, B, C. Nah, A, B, C ditanya itu memang betul barangmu? Ya betul. Nah duitnya dari mana? Kan gitu dikejar, bayar pajak enggak itu. Terus kemudian kenapa kamu titipkan Pak Febri misalnya atau di rumahnya Pak Febri itu nanti akan titik temu kalau memang itu betul-betul sesuai pernyataan Pak Febri, oke, kasus ditutup misalnya. Kalau secara logika nalar gampang, tapi logika nalar sederhananya susah menerimanya kalau itu milik orang lain, gitu. Tidak ada kaitannya dan kalau itu misalnya milik orang lain pun tidak ada pengusaha yang bersih yang betul-betul punya usaha menitipkan uang ke situ ngapain? Kenapa? Pengusaha itu pasti akan diputar uangnya untuk investasi. Saya selalu menanyakan, misalnya anggap aja orang paling kaya itu Jarum Kudus itu. Di brankas pribadinya ada nggak uang 5 miliar? Saya yakin nggak ada, gitu. Karena memang uangnya diputar. Kalau tidak ya dibuat untuk beramal lah kira-kira kan gitu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan besar. Uang sampai angka di 500 miliar disimpan di dalam satu rumah itu rasanya kalau uang bersih nggak mungkin disimpan di situ, gitu loh, Mas Idris. Baik, Bang Boyamin dan juga Prof, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Pemirsa perbincangan kembali kami lanjutkan, Prof, mengenai 74 kg emas dan uang dengan nilai ratusan miliar dengan berbagai valuta asing yang kemudian hasil penggeledahan dan sudah disita. Apakah dari Komisi Kejaksaan mengetahui ataupun ada informasi apakah uang yang disita ini memang semuanya ada kaitannya dengan 3 perkara kasus korupsi yang melibatkan Febri? Kalau informasi pasti kita masih menunggu ya. Tapi kalau dilihat dari secara awal kemarin informasi-informasi yang disampaikan oleh penyidik di Kortas, barang-barang bukti yang kemudian disita dari proses penggeledahan itu adalah terkait dengan 3 kasus itu, Asabri, batubara dan juga Krakatau Steel itu. Nah, tinggal kemudian kan dicari siapa yang kemudian memiliki barang-barang bukti yang kemudian disita ketika proses penggeledahan tersebut. Ini yang kemudian ingin kita tunggu. Oke. Baik, Bang Boyamin sendiri pandangannya seperti apa kaitan dengan barang bukti yang disita dan 3 perkara kasus korupsi ini? Ya, saya belum dapat informasi apapun itu, tapi saya tidak yakin itu uang dari 3 perkara itu aja gitu. Potensinya hanya separuhnya aja yang berkait dengan potensi perkara. Tapi karena digeledah dari ruang-ruang atau yang gedung atau rumah yang berkaitan dengan 3 perkara itu, maka diangkut semua. Nah, nanti bisa didalami itu uang yang separuh lebih itu dari mana dan terkait apa. Bisa aja dikembangkan menjadi lebih dari sekedar 3 perkara kalau memang ada setidaknya kalau toh tidak bisa ditemukan ya berarti gratifikasi. Karena uang yang diterima berpotensi ini kepada oknum penegak hukum yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya gitu.
Nah, dengan begitu ya mungkin selain dari 3 perkara nanti ada yang memang gratifikasi itu ditambahi, maksudnya begitu, karena nanti disita karena tidak bisa dibuktikan asal usulnya. Kalau ini yang separuh gelap kan ya berarti mau dikembalikan kan tidak mungkin karena tidak diketahui asal usulnya, dan berdasarkan pembuktian terbalik yang pernah dianut oleh beberapa hakim di Indonesia, maka ketika tidak mampu menjelaskan asal usulnya ya maka itu juga dirampas untuk negara gitu. Dan sebagai bagian dari dugaan gratifikasi minimal, bahkan bisa suap, bisa pemerasan, atau ya pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, karena kaitannya tadi dengan suplai batubara PLN yang harusnya kalori 3.000 tapi dibayar dengan kalori 4.000 misalnya. Ini apakah merugikan keuangan negara dalam posisi karena PLN, anak perusahaan PLN, atau hanya murni bahwa ini suap, gratifikasi atau pemerasan? Kalau itu berarti kan ya rangkanya hanya terfokus ini, dan saya tidak berharap itu gitu, karena kalau nanti diterapkan pasal 2, pasal 3 kan berarti kan dari pihak oknum anak perusahaan PLN yang PLTU itu ya bisa dijerat juga, karena harusnya kan dia firm menerima kalori 4.000 dengan dibayar 4.000, tapi kenyataannya diduga kalorinya hanya 3.000, dibayar 4.000, dan kemudian menjadikan rusak dari PLTU lama-lama menjadi aus, dan kemudian tidak berfungsi, kemudian menjadikan blackout listrik Jawa dan Sumatera periode kemarin-kemarin. Nah, ini yang momentum tertinggi kan gitu. Oh, ternyata meskipun bahwa suplainya hanya 2%, tapi kan salah satu ada penunggang gelapnya di situ, Fitri. Jadi bisa asal usul barang itu juga nanti kalau toh tidak ditemukan yang separuh misalnya begitu ya nanti akan bisa dijerat dengan gratifikasi. Masih. Bang Boyamin, mengenai temuan uang sendiri, kuasa hukum tersangka Don Rito mengatakan uang yang disita dalam penggeledahan di kafe dan juga money changer di kawasan Jakarta Selatan ini adalah kerjasama dengan seorang pengusaha untuk proyek pembangunan dermaga di Kalimantan. Iya, ya nanti pengusahanya siapa, mana gitu. Kalau memang terbukti betul begitu ya bisa aja uang itu dikembalikan karena uang bersih misalnya begitu. Tapi rasanya tetap susah menerima dengan akal yang sederhana, penalaran yang sederhana kalau di Mahkamah Konstitusi itu selalu dikedepankan itu. Kalau itu benar usaha bersih dan kerjasama bersih ya berarti pembiayaan pelabuhan dengan cara ya transfer dan juga pakai termin, bukan langsung dibayar penuh begitu gitu. Apalagi kalau pengusaha Kalimantan dia lebih berpengalaman membuat pelabuhan di Kalimantan. Ngapain disuruh ngerjakan Don Rito yang seorang basicnya pengacara begitu. Dia memang bisa melakukan pekerjaan membuat pelabuhan. Ya paling-paling nyari vendor, nyari pemborong kan gitu. Nah, kenapa pengusaha tadi kok tidak pada posisi yang mengerjakan sendiri? Itu aja pertanyaan banyak. Dan kemudian masa uang tunai begitu gitu, apalagi bentuknya dolar. Oke, Bang Boyamin, saya akan kalau kembali ke di Indonesia kan pakai rupiah, menukar dolar ke dolar itu kan ada selisih. Nanti dolarnya ini dijual lagi untuk jadi rupiah menjadi pelabuhan untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja, ada selisih lagi. Ketahuan pajak, kena pajak lagi, malahan pajak penghasilan segala macam gitu. Jadi logika yang dibangun ini menurut saya malah memakin menunjukkan bahwa ini memang duit gelap atau duit haram gitu aja. Oke, baik. Saya akan kembali ke Prof. Budiono terlebih dahulu. Prof, untuk mengusut perkara ini secara tuntas ataupun apakah kemudian dari Komisi Kejaksaan selain penanganan perkara pidana dari Febri sendiri, bagaimana kemudian Komisi Kejaksaan mengawal proses internal di Kejaksaan Agung sendiri terkait penjatuhan sanksi etik kepada Febri? Ya, tadi saya sudah koordinasi ya dengan Jambas ya, kebetulan dengan Pak Jambas. Jadi kalau di Kejaksaan Agung itu ada perda yang kalau kemudian ada case pidana maka penanganan etik itu diberhentikan dulu sementara dan kemudian menunggu proses pidananya. Dan ini kan proses pidana telah berjalan terlebih dahulu. Nah, tinggal nanti kan proses pidananya berjalan seperti apa hingga akhir ketika nanti putusannya dinyatakan bersalah. Tentu etiknya tinggal selesai langsung kemudian tanpa kemudian melalui proses etik nanti bisa langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, kalau kemudian pidananya belum jalan maka etik itu jalan. Nah, jadi tahapannya demikian. Saat ini prosesnya sudah seperti apa tahapannya? Ya, jadi proses ini kalau kemudian untuk pemeriksaan etik ini menunggu proses pidana. Kalau proses pidana nanti jalan, maka jalan dan kemudian menghasilkan kan dua hal. Bisa kemudian dinyatakan bersalah, bisa dinyatakan tidak bersalah. Kalau dinyatakan bersalah, maka kemudian tanpa kemudian melalui proses etik, itu langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi kalau kemudian dinyatakan tidak bersalah,
tapi kan ada hal-hal etik yang kemudian tetap harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan, yang harus dipertanggungjawabkan ya. Itu yang kemudian bisa kemudian tim di Kejaksaan Agung bersama Komjak nanti bisa kemudian membentuk tim pemeriksa etik. Oke, Prof, apakah Anda menilai akan ada pengembangan perkara dan juga tersangka karena kan ini melibatkan 3 perkara korupsi skala besar yang bersifat kumulatif? Angka yang ditemukan, baik itu rupiah maupun emas yang ditemukan itu kan jumlahnya besar. Dan Kortas Tipikor itu sudah mengunci 2 nama. Nah, proses penyidikan berikutnya ini kan dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Saya yakin dan seharusnya memang itu tidak berhenti di 2 nama itu. Pasti juga nanti melibatkan banyak, apalagi kalau misalnya nanti menggunakan pasal 2 dan pasal 3, maka harus ada ASN di PLN yang kemudian harus ditersangkakan juga. Kalau kemudian itu terkait dengan gratifikasi, nanti kan juga bisa dikembangkan ke sini. Jadi masih memungkinkan penambahan tersangka kalau menurut saya. Tidak hanya berhenti pada 2 nama yang saat ini sudah ditentukan, dikunci oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Oke, baik, kembali ke Bang Boyamin karena kemudian publik juga sedang menunggu bagaimana perkembangan proses penegakan hukum dari perkara ini untuk meyakinkan publik bahwa penyidikan ataupun proses penegakan hukumnya akan dilakukan secara profesional, transparan dan juga akuntabel. Apa yang harus dilakukan? Ya, memang pengawasan perlu gitu, dan saya kira memang betul Pak Puji tadi DPR pun melakukan pengawasan, meskipun saya itu juga protes kemarin kok DPR mengotorisasi pemindahan penanganan perkara, mestinya kan tetap di kepolisian aja gitu, biar sekalian dituntaskan gitu kan. Tapi ya karena sudah termasuk ada perintah presiden ya saya menghormati itu. Nah sekarang menjadi ini tugas pengawasan menjadi di pundaknya beliau Presiden Pak Prabowo gitu untuk memastikan ini berjalan lancar dan kemudian cepat gitu, karena ini kan wajah kita semua termasuk wajah pemerintah bagaimana komitmen memberantas korupsi gitu. Nah inilah yang sebenarnya juga Pak Prabowo sering mengatakan dia tidak akan pandang bulu segala macam ya. Apakah ini terhadap Pak Febri ini yang dianggap pernah berjasa urusan Satgas PKH misalnya kemudian ya tetap tegas karena apapun ada dugaan atau sangkaan korupsi ya, ini sekarang kita pulangkan kepada beliau Pak Presiden Prabowo untuk betul-betul mengawasi proses ini dan memastikan minta laporan harian atau mingguan kepada Pak Jaksa Agung berkaitan dengan penanganan perkara ini seperti apa gitu, karena tanpa itu nanti ya akarnya melempem atau bahkan nanti dihentikan atau ditelantarkan misalnya kan begitu. Nah itu menurut saya yang paling efektif yang bisa menyuruh dan mengawas pemerintah itu hanya Pak Presiden. Seperti kemarin apapun telah menjadi hiruk pikuk kemudian beliau memandang wah ini penegakan hukum bisa kemana-mana malah tidak rel hukumnya, maka kemudian diperintahkan udah ke Kejaksaan Agung aja. Nah maka beliau juga harus tetap merasa punya tanggung jawab untuk mengawasi ini semua gitu. Baik, kita tunggu bersama bagaimana kemudian kerja dari penyidik untuk mengungkap tuntas perkara ini. Terima kasih Bang Boyamin dan juga Prof Pujono telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.